Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Zahra. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, program studi perbankan syariah dengan NIM 230801036. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang diskonto, anuitas, sisa utang, bagi hasil, dan depresiasi. Adapun video yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Putri Jamilah. Selamat menyaksikan. Baiklah, penjelasan saya pertama yaitu tentang diskonto. Diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal. Sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal. Jika besarnya pinjaman dan persen diskonto sama-sama diketahui. Contoh soal, Intan melakukan pinjaman sebesar 5 juta dengan diskonto 3% per bulan dan akan dikembalikan setelah 5 bulan. Tentukan nilai diskontonya. M merupakan pinjaman yaitu 5 juta rupiah. I merupakan diskontonya yaitu 3% per bulan. T merupakan waktunya 5 bulan. Penyelesaiannya D sama dengan M dikali I dikali T. Berarti 5 juta dikali 3% dikali 5 sama dengan 750.000. P 5 juta dikurang 750.000 sama dengan 4.250.000 rupiah. Adapun penjelasan saya yang kedua yaitu tentang anuitas. Anuitas merupakan semua rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala atau kontinu, serta masih berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Ada 4 jenis anuitas, yaitu pertama anuitas biasa, yang kedua anuitas jatuh tempo, yang ketiga anuitas ditangguhkan, dan keempat anuitas langsung. Contoh soal anuitas. Zahra mengajukan KPR untuk membeli unit rumah dengan skema pembayaran menggunakan suku bunga anuitas. Ia mendapatkan plafon pinjaman sebesar 120 juta dengan suku bunga 100% per tahun dan waktu 120 bulan atau sama dengan 10 tahun. Maka cara menghitung anuitasnya sama sebagai. Adapun rumus anuitas yaitu A sama dengan P dikali R per 1 kurang dalam kurung 1 tambah R pangkat kurang N. Berarti sama dengan 120 juta dikali dalam kurung 0,11% per 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,11% pangkat 120. Berarti sama dengan 1.653.000 rupiah. Adapun penjelasan saya yang ketiga yaitu tentang sisa utang. Sisa utang adalah jumlah utang yang masih harus dibayar oleh nasabah setelah melakukan pembayaran anuitas. Adapun rumus sisa utang sama dengan jumlah utang awal dikurang dalam kurung pembayaran anuitas dikali jumlah pembayaran tutup kurung. Contoh soal, seorang nasabah memiliki pinjaman sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Pembayaran anuitas yang harus dilakukan oleh nasabah 2.124.449.000 per bulan. Setelah melakukan pembayaran anuitas selama 1 tahun, sisa hutang nasabah yaitu 100 juta rupiah dikurang 2.124.449 dikali 12 tutup kurung sama dengan 74.630.492.000. Dalam contoh di atas, sisa utang nasabah setelah melakukan pembayaran anuitas selama 1 tahun adalah 74.630.492. Adapun penjelasan saya yang keempat yaitu tentang depresiasi. Depresiasi dalam matematika keuangan adalah proses pengurangan nilai aset tetap, yang mana rumus depresiasi yaitu buka kurung harga perolehan dikurang dengan nilai residual tutup kurung per umur ekonomis. Adapun contoh soal dari depresiasi yaitu sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 100 juta dengan umur ekonomis mesin yaitu 5 tahun dan nilai residualnya yaitu 20 juta. Penyelesaian depresiasi sama dengan tutup buka kurung 100 juta dikurang 20 juta tutup kurung per 5 sama dengan 16 juta per tahun. Maka depresiasi mesin adalah 16 juta per tahun.
Adapun penjelasan saya yang terakhir yaitu bagi hasil. Bagi hasil adalah sebuah kesepakatan yang terdapat di bidang perdagangan. Namun, ini juga merupakan sistem dalam bank syariah. Biasanya, bagi hasil dikenal dengan sebutan nisbah. Adapun mekanisme bagi hasil yaitu profit sharing, gross profit sharing, revenue sharing, yang mana itu telah kita dipelajari di semester sebelumnya. Contoh soal, pada tanggal 1 Juli 2022, seorang nasabah memiliki saldo rekening sebesar 1 juta. Ia tidak melakukan penambahan ataupun pengurangan saldo selama bulan Juni 2022. Adapun proporsi bagi hasil dalam bank syariah pilihannya yaitu 65/35, di mana bank akan mendapatkan 65% keuntungan dan nasabah memperoleh 35% dari hasil usaha. Pada bulan Juni 2022, yaitu 2 juta pendapatan bank syariah dibagi kepada nasabah 150 juta. Bagi hasilnya 1 juta dibagi 2 juta kali buka kurung 150 juta dikali 35% sama dengan 26.250.000. Dengan demikian nasabah tersebut mendapatkan bagi hasil sebesar 26.250.000 rupiah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dari mata kuliah Matematika Keuangan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.